وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat yang saya cintai, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita telah sepakat bahwa beliau adalah satu-satunya teladan yang akan mengeluarkan kita dari segala macam kesulitan, dari segala macam kesusahan, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, kecintaan kita kepada beliau harus disertai dengan komitmen kita dalam mengikuti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Saudaraku yang saya cintai, dalam kehidupan kita di dunia, maka tidak ada orang yang terbebas dari sifat galau. Kegalauan itu muncul dengan beberapa sebab. Walaupun kalau sekiranya kita klasifikasikan, maka kegalauan ada dua. Kegalauan yang berkualitas, kegalauan yang memiliki mutu, atau kegalauan yang mulia. Dan yang kedua, kegalauan yang tercela, atau kegalauan yang jelek. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, hadis muttafaqun alaih. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min malin labtagha thalithan." Kalau manusia diberikan dua lembah berupa harta, kalau manusia diberikan dua lembah berupa harta, maka dia akan mencari lembah yang ketiga. Wala yamla'u jawf ibni Adam illa turab. Dan tidak ada yang akan bisa memenuhi tenggorokan mulut anak Adam kecuali tanah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam satu ketika membuat sebuah perumpamaan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Satu ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yakni khatta murabbi'an, membuat garis yang bentuknya persegi 4.
Kemudian wa khatta khuttan fil wasati kharijan minhu. Kemudian membuat garis lurus dari ujung yang tadi dibuat menembus garis ujung. Jadi kotak, kemudian dari tengahnya dibuat garis lurus yang ujungnya menembus garis yang paling ujung. Keluar dari garis, menembusnya. Wa khatta khututan sigharan ila hadha alladhi fil wasati min janibihi alladhi fil wasat. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis yang ada di sampingnya. Garis lurus tadi itu ada garis-garis yang ada di samping, garis yang lurus tadi itu yang menembus kotak. Garis. Maka kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan garis, maka kemudian beliau mengatakan ketika berada di garis yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan hadzal insan. Inilah manusia. Wa hadza ajaluhu. Sementara kotak yang mengelilingi persegi empat ini, inilah ajalnya. Inilah ajalnya. Wa hadza alladhi huwa khairun amaluhu. Yang dia sementara garis yang tadi tembus sampai di kotak yang ujung, ini adalah angan-angannya. Angan-angannya. Maka kemudian Nabi yang mulia SAW mengatakan bahwasanya wahadil khatatus sigharul a'rad. Garis-garis yang tadi di samping garis yang lurus yang menembus kepada garis petak, yang ini merupakan angan-angannya. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka manusia ini akan harus melewati garis-garis kecil yang ada di samping kanan dan samping kiri. Garis kecil ini adalah rintangan-rintangan hidup. Kalau dia selamat pada rintangan yang pertama, maka dia akan harus menghadapi pada rintangan yang kedua. Kalau dia selamat pada rintangan yang kedua, maka dia akan harus menghadapi rintangan yang ketiga, rintangan yang keempat, sampai ajalnya tiba. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini memiliki kandungan makna yang sangat besar untuk kita ambil dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang kalau kita katakan menjadi sesuatu yang maklum, bahwa manusia mengalami kegalauan. Karena tidak ada satupun manusia yang tahu tentang masa depan. Sementara manusia sangat berkeinginan, kalau tidak dikatakan rakus, sangat berkeinginan untuk meraih apa yang diinginkan. Yang boleh jadi yang diinginkan tidak dibutuhkan. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Tidak ada satupun jiwa yang tahu akan datang kematian saat dia di mana. Saudara yang saya cintai, maka terkait dengan kegalauan, sebagaimana yang Anda sebutkan tadi di awal, dalam kitab Ilajul Humum yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajid, beliau menyebutkan bahwasanya di antara kegalauan-kegalauan yang memiliki kualitas adalah kegalauan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang sanadnya ketika beliau membawakan sampai kepada Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha. Satu ketika Aisyah dia bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adakah dalam satu masa, adakah dalam satu waktu yang kau merasakan satu keadaan yang begitu menghirau, begitu membuat galau, begitu membuat sedih?" Maka Nabi yang mulia SAW mengatakan, tidak ada satu waktu yang membuat aku betul-betul galau kecuali
ketika aku berada di Aqabah. Aqabah ini bukan Bayatul Aqabah. Karena Aqabah maknanya adalah dataran tinggi. Aqabah yang dimaksudkan adalah ketika Nabi di masa-masa sulit. Abu Thalib pamannya, orang yang selama ini mendukung, bisa dikatakan dengan begitu maksimal mendukung, meninggal dunia. Demikian pula sebelumnya adalah Khadijah, istri yang begitu habis-habisan. Harta, waktu, bahkan jah kalau dikatakan. Ketika menemui saudaranya, Waraqah, juga meninggal dunia. Maka galau Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah ham. Maka Nabi pergi menuju ke Taif. Sampai di sana, maka beliau menawarkan diri dan menawarkan Islam. Maksudnya menawarkan diri, bagaimana kalau mereka mau menerima Islam yang dia tawarkan sehingga dia akan bersama-sama dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk bersama-sama, yakni membawa dan menjadi pelindung agama ini, menjadi yakni pembawa agama ini. Ditawarkan kepada 3 orang yang ini merupakan tokoh-tokoh besar. Yang pertama adalah Mas'ud, yang ini juga merupakan tokoh. Yang ini merupakan saingan dari Al-Walid bin Mughirah yang ada di Mekah. Sehingga ada ayat Al-Quran yang menyebutkan kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada 2 orang dari tokoh besar di 2 kota, Taif dan Mekah. Satu Mas'ud dan satunya Al-Walid bin Mughirah. Yang kedua dari 3 orang itu adalah saudaranya, yakni Habib, adik mudanya dari Mas'ud. Kemudian yang ketiga, masih dari saudaranya juga, dan orang ini yang pertama ditawari, yakni Abdi Yadil Laila. Ternyata ketiga-tiganya menolak. Sementara kondisi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam seketika itu di Mekah diusir, ditolak. Dia berharap satu daerah yang keluar dari Mekah mengharapkan mereka akan menerima, ternyata tidak mengalami nasib yang berbeda. Maka ketika itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika balik dari Taif yang itu disebutkan di Aqabah, dataran tinggi, sejenak berdiam. Kemudian ternyata tidak berapa lama ada awan di atas. Saat melihat awan ada di atas, yang beliau sedang berada di antara bukit, ternyata melihat di atas ada malaikat Jibril. Saat beliau SAW melihat malaikat Jibril, ternyata Jibril telah Jibril menawarkan, wahai kekasih Allah, kalau sekiranya engkau mau, akan kuperintahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala malaikat-malaikat gunung agar Ahsabain, 2 gunung, kata Ahsab itu gunung yang besar. Karena di sana saya menggunakan kata Jabal, itu gunung-gunung yang biasa seperti Jabal Uhud. Ahsabain, 2 gunung besar biar menimpa 2 kota ini. Ini Taif dan Mekah. Tapi kita simak baik-baik kegalauan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa kegalauan Nabi? Ketika itu tidak. Aku berharap dari punggung-punggung mereka akan lahir orang-orang yang akan menyembah Allah, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kegalauan yang mulia. Contoh lagi kegalauan yang lain yang merupakan kegalauan yang mulia. Mudah-mudahan kalaupun kita galau, jangan sampai galau yang terjelak. Terjadi kepada Umar bin Abdul Aziz. Ketika itu beliau menjadi gubernur yang ada di Madinah. Ketika itu dia mengatakan, kalau sekiranya ada khimar yang terpleset di Irak, maka aku orang yang akan pertama kali dihisab. Sehingga sangat khawatir kalau sampai-sampai nanti ada di antara ini bukan orang. Bukan orang. Khimar. Mungkin kalaupun kita katakan khimar,
Itu kalau khimar yang jinak pun nggak boleh dikonsumsi. Ini khimar. Bahkan Al-Quran menyebutkan suara terjelek suara khimar. Bahkan dikatakan binatang paling bodoh binatang khimar. Tapi apa yang katakan kalau sampai ada khimar yang terpeleset di Irak. Di mana posisi Umar bin Abdul Aziz? Di Madinah. Antum bisa bayangkan berapa jarak antara Madinah dan Irak. Tapi menjadi galau seorang pemimpin bagaimana agar rakyatnya jangan sampai tersusahkan. Saudara yang saya cintai, demikian pula kegalauan yang terjadi kepada Abdurrahman bin Auf. Saat Umar berpesan. Karena setelah Umar melihat dirinya kelihatannya tidak lagi lama usianya. Maka berpesan kepada 6 orang. Maka Umar mengatakan, hendaklah salah seorang dari kalian yang akan menggantikan khalifah. Hendaklah salah seorang dari kalian menggantikan khalifah. Maka kemudian musyawarah 6 orang. Sampai akhirnya mengerucut kepada 3 orang. Ada Ali, ada Utsman dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Tapi ini ketiga-tiganya semua orang yang layak. Dari hadis-hadis yang mendukungnya, dari peran dalam Islam dan seterusnya. Galau dia. Abdurrahman bin Auf galau. Saking galaunya. Sampai dia bertemu dengan penduduk-penduduk yang ada di Madinah. Untuk mengajak berbicara. Bahkan sampai ditemui wanita tua. Bertanya tentang siapa yang layak untuk menjadi pengganti setelah Umar. Ini kegalauan yang mulia. Tapi saudaraku yang saya cintai. Ini tentunya begitu banyak contoh-contohnya. Mungkin kalau Anda seorang pemimpin. Antum galau memikirkan anak-anak buahnya yang melakukan kesalahan. Melakukan kemaksiatan, melakukan dosa. Melakukan pelanggaran, kegalauan antum, kegalauan yang mulia. Antum orang tua ketika melihat anaknya dia sulit untuk mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, beradab dengan adab Islam. Galau antum berpikir, galau yang mulia. Tapi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis disebutkan kegalauan ketika khawatir terluput dari dunia ini yang sebenarnya kalaupun itu tidak kita raih, maka kita masih bisa hidup secara nyaman. Tapi dia galau berpikir sampai susah makan. Boleh jadi tidur pun hanya 1 jam. Bukan karena tahajud, bukan karena berzikir, bukan karena baca Al-Quran. Galau jangan-jangan ini proyek ini akan gagal saya pegang. Jangan-jangan proyek ini akan diambil oleh teman saya. Jangan-jangan ini akan lepas dari dengan saya. Atau kegalauan seorang suami karena istrinya menindas dirinya. Terlalu berani. Sehingga dia layaknya seperti lembu yang dicocok. Atau yang misal yang lainnya. Intinya saudaraku yang saya cintai. Kalimat yang indah. Dari Umar bin Abdul Aziz. Di dalam kitab Ilajul Humum. Beliau mengatakan. Inni u'aliju amran la yu'inu illallah. Sungguh aku begitu galau dengan sebuah perkara, dengan 2 urusan. Ini urusan umat. Urusan banyak orang. Agar kemaslahan bisa diraih oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Maka dia mengatakan sungguh begitu berat urusanku. Tapi tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika datang kegalauan kepada kita, yang pertama lihat kegalauan yang itu merupakan kegalauan yang bermutu, berkualitas, mulia, atau kegalauan yang justru dengan kegalauan itu kita meninggalkan kewajiban, meninggalkan keutamaan, meninggalkan kebaikan dan seterusnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudaraku yang saya cintai, kemudian bagaimana kiat kalaupun sekiranya galau menimpa kita karena sesuatu yang akan terus bersama dengan kita. Maka yang pertama, hendaklah sibukkan diri kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Karena syaitan tidak pernah ridho, tidak pernah rela, walaupun 1 detik, agar kita menyia-nyiakan waktu. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ihris 'ala ma yanfa'uk." Bersemangatlah untuk sesuatu yang memberikan manfaat padamu. Manfaat di sini bisa manfaat dunia ataupun manfaat akhirat. Karena dengan memiliki dunia, dia bisa menyeberangi akhirat. Artinya bisa mendatangkan manfaat. Baik manfaat yang diperoleh dengan seolah itu bentuknya adalah dunia, tapi dia akan bisa menggunakan dengan dunia itu untuk sesuatu yang akhirat. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ikhris 'ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah dalam perkara yang akan berikan manfaat, maka Nabi yang mulia sallallahu kemudian mengatakan wasta'in billah. Dan hendaklah senantiasa meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jas. Jangan lemah. Dan lemah ini adalah usaha maksimal syaitan, iblis. Karena dengannya dia memiliki satu celah di antara sekian celah yang akan bisa menjadikan dia dibawa ke teman dia di akhirat kelak. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa in asabaka syai', dan ketika menimpa kepadamu sesuatu, maka jangan kamu katakan, law anni fa'altu kana kada wa kada, kalau sekiranya aku dulu mengerjakan seperti dan seperti ini, maka aku akan dapatkan seperti, dan seterusnya. Intinya pada hadis ini kita ambil ikhris 'ala ma yanfa'uk. Yang ini tentunya besar dan kecilnya kualitas adalah bagaimana kita melakukannya. Kemudian yang kedua, Nabi yang mulia sallallahu alaihi beliau mengatakan ini agar senantiasa kita hindari tulul amal, panjang angan-angan. Karena panjang angan-angan akan bisa berakibat lemahnya kita dalam beribadah. Dan panjang angan-angan ini adalah sering kita dibawa kepada sesuatu yang boleh jadi akan membawa kepada musibah yang datang kepada kita. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian berkata Ali bin Abi Thalib bahwa yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Mengikuti hawa nafsu bisa menjadi penghalang untuk memihak kebenaran, untuk menjadi pemicu untuk tidak memihak kepada kebenaran. Sementara panjang angan-angan bisa melupakan akhirat. Dan ketahuilah bahwasanya dunia itu akan terus berlalu. Sementara boleh jadi kita akan ditinggalkannya atau kita akan meninggalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk terhindar, kalaupun kita galau, maka kita terhindar dari galau yang akan menyebabkan kita meninggalkan kewajiban atau meninggalkan keutamaan dalam agama atau terjerumus ke dalam penyanyian waktu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار